Jujur, saya yang pernah jadi technical delegate di PON 2016 Jawa Barat, saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Gitu loh. Saya bukan pandit hore-hore yang taunya cuma hore-hore, asal rame, asal menang. Enggak, saya tahu dalemannya. Makanya saya cuma bilang kalau memang serius, periksa. Karantinakan mereka itu semua. Yang namanya technical delegate, pengawas pertandingan, matchcom, para wasit yang kemarin bertugas. Karantinakan, periksa kalau mau. Tanya, gitu loh. Kalau kita mau sepak bola kita bebenah, jadi lebih bersih. Oke, balik lagi. Podcast di Toel, Sportify. Ini ngomong-ngomong lagi heboh. Cabur sepak bola PON. Wasit di knock out sama pemain bola, pesepak bola. Wasit sampai terkapar di lapangan. Heboh, bikin viral atau jadi viral. Pertandingan sepak bola PON, perempat final tuan rumah Aceh lawan Sulteng. Jadi apakah saya kaget? Jujur enggak kaget. Saya pernah jadi technical delegate PON tahun 2016. Waktu PON 2016 di Jawa Barat saya adalah technical delegate cabur sepak bola untuk PON waktu itu. Jadi saya paham nuansa, atmosfer, persaingan, tensi panasnya cabur sepak bola di PON saya paham. Ada ambisi, ada gengsi daerah di situ. Lalu juga ada ambisi pejabat publik. Paling tidak terutama tuan rumah biasanya kalau enggak medali emas sepak bola enggak afdol. Atau kalau enggak juara umum sepak bola, enggak juara umum PON tapi enggak dapat medali emas sepak bola enggak afdol, kan begitu. Jadi kalau saya enggak kaget. Saya nggak heran terjadi yang seperti di pertandingan Aceh lawan Sulteng. Wasitnya ngawur memimpin pertandingan. Eko Agus namanya, dari Sumsel. Lalu dihajar, dipukul oleh pemain Sulteng. Tindakan pemain sih jelas-jelas salah lah. Pasti dia akan mendapatkan sanksi keras, sanksi berat. Karena tidak dibenarkan alasan apapun dia melakukan pemukulan sampai membuat wasit terkapar. Tetapi kalau kita lihat bagaimana wasit Eko Agus memimpin pertandingan, ya memang sangat-sangat mencurigakan. Yang artinya di sini timbul dugaan match fixing, pengaturan skor. Memang sangat mencurigakan kepemimpinannya sehingga kemudian membuat salah satu pemain Sulteng emosi gitu loh. Poinnya buat saya adalah saya nggak kaget karena saya pernah jadi technical delegate cabur sepak bola di PON 2016 Jawa Barat waktu itu. Saya paham riak-riaknya, dinamikanya saya paham. Saya paham bagaimana wasit itu suasananya dan sebagainya, saya paham. Waktu itu di Jawa Barat PON 2016, kalau saya mau cerita tentang pengalaman, ya selalu adalah permintaan dari tim meminta ganti wasit dan sebagainya karena kecurigaan tim-tim tertentu meminta wasit-wasit tertentu juga. Itu ada gitu loh. Terasa lah buat yang orang paham bola, yang sehari-hari kita di event itu kita terasa. Karena kalau PON itu tugas nggak tugas, wasit yang ditugaskan, pengawas wasit yang ditugaskan, matchcom yang ditugaskan itu di pool di venue di tuan rumah PON itu. Jadi berdasarkan SK penunjukan wasit, SK penunjukan perangkat pertandingan itu dikeluarkan dan yang bayar kan negara honornya. Jadi tugas nggak tugas mereka standby di area PON gitu loh waktu itu. Nah disitulah kalau kita peka memang
Keinginan-keinginan itu selalu ada gitu loh. Keinginan-keinginan yang sifatnya non teknis istilahnya. Dalam sepak bola itu istilahnya non teknis, dukungan non teknis gitu loh. Menggunakan pengaruhnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari wasit, advantage dari wasit itu terjadilah gitu loh. Jadi itulah, kalau saya pribadi memang nggak heran gitu loh. Apakah dugaan ini ada pengaturan skor berlebihan? Enggak, menurut saya nggak berlebihan. Karena banyak hal yang mencurigakan di pertandingan itu, gitu loh. Contoh misalnya di DSP, daftar susunan pemain menjelang pertandingan, wasit yang tertulis di situ adalah Ahmad Hilmi. Ahmad Hilmi ini wasit C1 kategori B, yang artinya biasa memimpin di Liga 2. Tapi kan kabarnya yang kita tahu bahwa yang memimpin pertandingan bukan Ahmad Hilmi. Meski di DSP sebelum pertandingan itu Ahmad Hilmi, tetapi yang akhirnya memimpin pertandingan adalah Eko Agus dari Sumsel, yang kemudian keputusannya sangat kontroversial. Puncaknya adalah memberikan hadiah penalti bagi Aceh dan kemudian menimbulkan amarah. Pemain Sulteng hajar sampai terkapar itu Eko Agus. Ini memalukan, ini viral akhirnya kan. Jadi sepak bola kita bukan semata-mata soal tim nasional, bukan semata-mata soal STY. Saya udah berkali-kali bilang tentang integritas sepak bola, tentang match fixing. Tapi kalau belum kejadian nggak ada tuh adem ayem aja gitu loh. Jadi makanya buat saya nggak heran ada kejadian seperti ini. Satu, saya pernah jadi technical delegate. Saya pernah terjun langsung di arena PON 2016 gitu loh. Apakah saya tidak merasakan atmosfer hawa-hawa permainan non teknis seperti itu? Iya, saya merasakan. Saya nggak perlu menyebutkan nama-nama lah gitu loh. Sehari menjelang final itu bagaimana saya diteleponin banyak orang segala macam, nggak perlu. Itu adalah fakta. Siapa yang nelpon nggak perlu saya sebut gitu loh. Itu terjadi. Bahwa di pertandingan sejak perempat final saya banyak lokir wasit, putar wasit, itu adalah upaya saya untuk menghindari permainan-permainan seperti itu. Jadi sejak perempat final saya udah sering kali mainin, saya putar. Biasanya kan koordinator wasit waktu itu kan lapor, ini wasit yang akan memimpin pertandingan A, pertandingan B, pertandingan C. Karena saya punya kewenangan sebagai technical delegate, akhirnya saya putar gitu loh, demi untuk mengacak permainan itu. Bahwa karena itu saya tidak disukai, iyalah. Bahkan menjelang final pun saya dicari-cari kan, gitu loh, dicari-cari karena siapa nih wasitnya kan begitu. Karena saya udah dengar juga, saya udah pantau bahwa wasit ini saya pantau. Ada yang minta ganti wasit dan sebagainya, saya pantau gitu loh. Tapi karena saya nggak berkepentingan waktu itu sebagai TD, ya akhirnya berjalan mulus gitu loh. Berjalan mulus, tidak ada kericuhan, tidak ada pemukulan seperti itu. Semua berjalan dengan baik pada 2016 itu. Jadi apa yang terjadi di Aceh buat saya ini adalah tentu tetap itu adalah hal memalukan, hal yang prihatin, menjijikan lah gitu. Karena kelakuannya masih seperti itu. Apalagi itu tadi buktinya menjelang pertandingan, dalam daftar susunan pemain, perangkat pertandingan yang memimpin wasit tengah adalah Ahmad Hilmi. Tapi kemudian yang memimpin adalah Eko Agus dari Sumsel. Ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan kok bisa? Sekarang pertanyaan, apakah pengawas wasit tidak tahu? Nggak mungkin. Apakah Matchcom pengawas pertandingan nggak tahu? Nggak mungkin gitu loh. Apakah TD nggak tahu? Bisa jadi pura-pura nggak tahu gitu loh. Karena dalam pelaksanaan PON, pelaksanaan cabang olahraga pertandingan itu adalah kewenangan dari federasi, dari cabur itu. Dan cabur mengirimkan technical delegate yang adalah Desi Afrianto, yang sehari-harinya adalah Deputy Sekjen PSSI gitu kan. Lalu ada perangkat pertandingan yang ditugaskan berdasarkan SK penugasan, ada pengawas wasit. Nah, di pertandingan itu Aceh lawan Sulteng, pengawas wasit adalah Kusni. Kalau saya paham, Kusni terakhir memimpin pertandingan ISL
2000 berapa ya, 18 kah, 2017 kah, itu Madura Persib, itu juga ngaco dia mimpin pertandingannya, terus kena sanksi disiplin kalau nggak salah. Habis itu kemudian pensiun jadi wasit, sekarang jadi pengawas pertandingan gitu loh. Jadi buat saya, kalau memang PSSI seperti bilang lewat Ketua Umum Erick Thohir mau bertindak keras, periksa yang namanya technical delegate Desi Afrianto, periksa siapa yang menugaskan wasit, periksa pengawas wasit Kusni, periksa Medcom. Kenapa sampai begitu, sampai ada perubahan? Jelas kalau ada perubahan pertandingan di menit-menit akhir menjelang pertandingan, ini ada apa-apanya. Makanya jangan heran keputusannya amburadul. Keputusan wasit Eko Agusnya memicu kontroversi, bahkan akhirnya memicu emosi salah satu pemain sampai melepaskan pukulan gitu loh. Itu jadi satu, saya nggak heran soal itu. Saya juga nggak kaget kalau ada dugaan match fixing, karena yaitu tadi, nggak mungkin wasit Eko Agus yang memang C1 tapi dia kategori C lisensinya. Kategori C itu hanya untuk Liga 3, EPA, Piala Surati Nasional. Nah, dia boleh tuh, atau dia biasa memimpin di pertandingan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sulteng di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu. Kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C. Karena C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional. Itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus? Gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit Kusni, periksa Medcom, pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa sekjen sebagai atasan technical delegate. Karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah deputy sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya. Gitu loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Beberapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya integritas sepak bola mati. Kenapa? Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya. Gak perlu takut match fixing, gak perlu takut main-main, gak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3 dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Kemarin diam-diam aja, sekarang rame teriak. Padahal ketika Komdis melakukan putusan seperti itu sebetulnya adalah alamat matinya integritas sepak bola kita. Dan ketika sekarang viral di PON baru gelagapan. Jujur, saya yang pernah jadi technical delegate di PON 2016 Jawa Barat, saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Gitu loh. Saya bukan pandit hore-hore yang taunya cuma hore-hore, asal rame, asal menang. Enggak, saya tahu dalemannya. Makanya saya cuma bilang kalau memang serius periksa. Karantinakan mereka itu semua. Yang namanya technical delegate, pengawas pertandingan, Medcom, para wasit yang kemarin bertugas. Karantinakan, periksa kalau mau. Tanya gitu loh. Kalau kita mau sepak bola kita bebenah, jadi lebih bersih. Ya, itulah tanggapan saya terkait hebohnya sepak bola di PON
21 Aceh Sumatera Utara ini. Ciao. Bravo sepak bola.